pada 10 hari terakhir ini, orang yang berpuasa konsentrasi total untuk meningkatkan amal ibadah pada 10 hari terakhir. Beragam amal ibadah dilakukan dengan sangat serius. Misalnya iktikaf di masjid, melaksanakan berbagai kegiatan sosial, meningkatkan sedekah, infak dan sebagainya. Juga target menghatamkan Al-Quran dipacu dengan kecepatan tinggi, dan banyak lagi amal-amal ibadah pada 10 hari terakhir yang ditekuni secara maksimal. Ada hal yang perlu saya ingatkan agar tidak lupa, bahwa di bulan suci Ramadan itu ada kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain. Zakat ini menduduki posisi sebagai bukti syahadat seseorang. Jadi orang yang sudah bersyahadat itu ya harus sholat dan harus zakat. Karena itu jamaah sekalian, kewajiban pokok ini jangan sampai diabaikan. Zakat fitrah itu tuhrotan lisohim wa tuhmatan lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Nisab zakat fitrah sudah disepakati di kalangan ulama 2,5 kilo makanan pokok, tergantung makanan yang dikonsumsi oleh setiap muzaki, orang yang wajib zakat. Kalau di daerah yang bahan makannya gandum, maka mengeluarkan zakat fitrahnya gandum. Kalau sagu ya sagu, kalau kurma ya kurma, kalau beras ya beras, dan seterusnya. Nisab 2,5 kilo itu batas minimal, maksimalnya bebas. Karena kalau zakat fitrah itu patok bangkrong, harga mati 2,5 kilo, maka terjadi ketidakadilan. Kalau golongan 1 2,5 kilo, golongan 2 2,5 kilo, golongan 3 2,5 kilo, golongan 4 2,5 kilo, guru besar 2,5 kilo, maka tidak adil. Apalagi presiden 2,5 kilo, anggota dewan 2,5 kilo. Maka sesungguhnya harus dipahami bahwa nisab itu batas minimal, maksimalnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Karena itu kalau golongan 1, 2, 3 misalnya 2,5 kilo, golongan 4 itu ya 25 kilo gitu. Kalau bupati ya 2,5 truk, kalau gubernur ya 2,5 bulog. Nah itu baru zakat fitrah yang bisa mengentaskan kemiskinan. Karena itu nisab bukan harga mati, tapi batas minimal, maksimalnya terserah. Nah itu pertama tentang zakat fitrah. Zakat mal meliputi harta benda, perhiasan, rumah, sawah, ladang, perkebunan. Ada lagi zakat zuru, zakat tanaman. Ada lagi zakat ternak. Ada lagi zakat niaga. Banyak sekali zakat-zakat yang harus ditunaikan. Termasuk
zakat profesi dan zakat penghasilan. Jamaah sekalian, sesungguhnya potensi zakat itu sangat besar sekali untuk memberdayakan fakir dan miskin. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi menulis satu buku, Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan. Salah satunya adalah zakat. Salah satunya adalah zakat. Kalau zakat itu dikelola dengan baik, secara profesional, maka insya Allah bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, karena itu zakat-zakat yang tersebar luas di berbagai profesi, di berbagai penghasilan itu seyogyanya terus dihimpun pada setiap saat, tidak harus menunggu bulan suci Ramadan. Karena itu sebenarnya takmir masjid itu nggak perlu sesudah Ramadan terus membubarkan panitia zakat, itu nggak perlu. Zakat itu abadi sampai hari kiamat, dan amil itu tidak perlu bongkar pasang. Amil itu tetap bertugas karena zakat profesi, zakat penghasilan, zakat tanaman itu zakatnya dikeluarkan tidak mesti bulan Ramadan, tidak mesti akhir Ramadan. Sedangkan zakat fitrah memang kaitannya dengan ibadah puasa. Karena itu setiap saat kinerja muzaki, ya para orang yang berzakat dan amil itu harus terus menerus. Nah, zakat pertanian itu ya setiap kali panen. Zakat ternak juga ada ketentuannya sendiri. Nah, ini zakat. Nah, ada lagi yang sangat istimewa, yaitu infak dan sodako. Sekarang apa bedanya zakat, infak, dan sodako? Kata kuncinya ada pada infak. Infak itu artinya membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau membelanjakan harta di jalan Allah itu terikat, namanya zakat. Kalau bebas, namanya sodako. Mengapa zakat itu terikat? Karena terikat dengan ketentuan. Ada nisab, ada haul, ada asnaf, ada prosentase, ada jenis, ada waktu. Itu ketentuan baku. Maka zakat itu termasuk ibadah makhdhah. Ibadah yang ada ketentuan baku kita nggak bisa merekayasa, nggak bisa nambah dan tidak bisa mengurangi. Ketentuannya baku, given. Nah, sedangkan sodako itu bebas. Sodako itu tidak ada ketentuan nisab, tidak ada ketentuan asnaf, tidak ada ketentuan waktu, tidak ada ketentuan jumlah. Kapan saja, di mana saja, sejumlah berapa diberikan kepada siapapun, itu sodako. Bahkan sodako tidak mesti uang, tidak mesti barang. Watabassamu kafi wajiyahika sodako, senyummu, keramahanmu untuk saudaramu itulah sodako. Karena itu jamaah sekalian, sodako itu cakupannya lebih luas dan istimewa dibanding zakat. Mengapa? Orang zakat itu mengeluarkan yang bukan haknya, sedangkan orang sodako itu mengeluarkan yang sudah menjadi haknya. Jadi orang berzakat itu mengeluarkan yang bukan haknya untuk diserahkan kepada yang benar, bukan diberikan. Karena itu zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya mengeluarkan yang bukan haknya lantas diserahkan kepada yang berhak. Beda dengan sodako. Sodako itu mengeluarkan yang sudah menjadi hak miliknya dan pahalanya berlipat-lipat. Dan sodako itu seriusnya diperintahkan selalu berhubungan dengan kematian. Bedanya, kalau zakat diperintahkan selalu berhubungan dengan sholat. Karena itu setiap ada kata aqimis sholat selalu dilanjutkan dengan wa atuz zakat. Tapi ketika Allah
memerintahkan infak dan sedekah selalu dihubungkan dengan kematian. Contoh dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lantas kamu memohon, ya Allah, mengapa tidak Engkau tangguhkan sebentar saja, sehingga kami sempat bersedekah dan kami termasuk hamba-Mu yang soleh. Jamaah sekalian, surat Al-Munafiqun ayat 10 ini merupakan nasihat final dari Allah. Mengapa? Karena sesudah mati Allah nggak menyuruh lagi infak dan sedekah. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kepada kita untuk membaca secara psikologi bahwa orang dalam kondisi sakaratul maut minta ditangguhkan. Untuk apa? Berkesempatan berinfak dan bersedekah. Artinya bahwa dalam kondisi kritis muncul penyesalan yang tidak terhindar. Dan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut menggambarkan bahwa manusia itu tabiatnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu tabiat manusia. Suka membangga-banggakan, menghitung-hitung sampai lupa tahu-tahu masuk liang kubur. Maka sebelum masuk ke liang kubur Allah peringatkan, dan belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang yang terdekat. Nah, itulah hebatnya sedekah. Dan sekali lagi, sedekah tidak mesti berupa uang, tidak mesti berupa barang, tapi kemanfaatan yang kita sebar kepada siapapun adalah sedekah. Minimal kita ini bertemu dengan siapapun berwajah sumringah, berwajah ramah, santun, salam, sapa, dan seterusnya. Karena Rasulullah sudah memberikan sedekah dalam batas minimalis. Wa tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jangan sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.